Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, di kesempatan kali ini ya kita akan berbagi informasi kembali teman-teman. Ini terkait dengan masih seputar di P3K Guru teman-teman. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas banyaknya pertanyaan dari teman-teman ya terkait dengan formasi di sekolah tidak ada. Ya, jadi artinya ketika pengumuman ya formasi di instansi-instansi ya. Misalkan di Provinsi Jawa Timur ya ternyata formasinya di sekolah itu tidak ada. Nah, bagaimana dengan guru-guru honorer ya yang ada di sekolah itu? Apakah dia bisa daftar di instansi lain ataupun mungkin dia bisa mendaftar di di instansi tersebut dan dia bisa memilih formasi lainnya ya. Nanti kita akan membahas terkait dengan formasi di sekolah tidak ada, bisakah daftar di sekolah atau instansi lain ya. Pendaftaran di P3K Guru tahun 2021. Nah, tapi sebelumnya mungkin bagi teman-teman ya yang baru bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan membahas terkait ini ya. Jadi ketika formasi di sekolah atau instansi ada ya, maka teman-teman itu tidak bisa ya mendaftar di sekolah lain ataupun di instansi lain. Ya, jadi artinya mungkin bagi guru-guru ya yang sudah terdaftar ya di Dapodik. Nah, ketika diumumkan ya di formasinya ya, diumumkan formasinya. Dan ketika guru itu ada di formasi, misalkan katakanlah di sekolah A, misalkan ya di provinsi, misalkan Jawa Timur ya, di instansi Provinsi Jawa Timur. Nah, maka teman-teman yang ada di instansi itu, maka dia tidak bisa mendaftar di sekolah lain atau di instansi lain ya, karena sudah terkunci oleh sistem ya. Nah, yang kedua, bagaimana ketika formasi di sekolah atau di instansi itu tidak ada ya. Nah, apakah bisa mendaftar P3K ya di luar instansi, dan nanti kita akan membahas bisa atau tidaknya. Nah, terus bagaimana apakah tetap mendaftar di instansi dengan formasi lain ya. Oke, sebelumnya kita akan mengecek dulu ya teman-teman ya terkait dengan pertanyaan itu ya. Mungkin kita bisa mengecek ya di FAQ ya teman-teman mengenai syarat peserta ya yang tergolong sebagai peserta seleksi tes kesempatan pertama di P3K. Jadi artinya ini kita sudah membahas di seleksinya ya. Jadi seleksi saat nanti tes pertama itu siapa saja. Nanti siapa yang mendapatkan kesempatan di kesempatan pertama, kesempatan kedua, dan kesempatan ketiga ya. Teman-teman nanti bisa cek aja di video kita. Nah, kita langsung fokus saja teman-teman terkait dengan syarat peserta yang tergolong sebagai peserta tes kesempatan pertama ya, karena tentunya yang kita akan bahas kan kesempatan pertamanya itu untuk siapa ya. Nah, yang syaratnya teman-teman, jadi tidak dapat melamar ke instansi lain ya. Jadi artinya instansi ini yang dimaksud adalah penyelenggara ya, dari penyelenggara dari CPNS ya, misalkan dalam artian misalkan Provinsi Jawa Timur ya, atau mungkin Kabupaten Kediri ya, misalkan Kota Malang, yaitu instansinya ya. Jadi tidak dapat melamar ke instansi lain ya ketika teman-teman itu di situ ternyata ada formasinya, ada yang dibutuhkan di sekolah itu, maka teman-teman harus mendaftar di situ. Nah, yang kedua, jika formasi tersedia dan sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan pelamar sesuai ya, harus melamar di formasi tersebut ya. Jadi artinya jika sertifikat pendidiknya match ya dengan yang dibutuhkan ya, misalkan di sekolah A dia ada membutuhkan misalkan guru matematika ya, misalkan guru matematika ya. Nah, ternyata sertifikat pendidiknya dia juga sudah memiliki sertifikat pendidik misalkan matematika ya, berarti kan match ya antara yang dibutuhkan dengan gurunya itu dia match. Yang dibutuhkan adalah guru matematika, dia sudah sertifikat pendidik matematika, maka dia harus mendaftar di situ. Nah, misalkan dia tidak memiliki sertifikat pendidik, tetapi dia memiliki kualifikasi pendidikan matematika ya, jadi dia memiliki kualifikasi pendidikan matematika. Nah, maka dia juga harus mendaftar di situ ya, disesuaikan dengan formasinya atau kebutuhan gurunya di sekolah tersebut ya. Nah, terkait dengan poin ini teman-teman, jika formasi tidak tersedia, nah ini yang kita bahas ya, jika formasi tidak tersedia dan atau sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan pelamar tidak sesuai, maka dapat melamar di formasi lain ya, di formasi lain di instansi tersebut ya. Jadi artinya kalau kita lihat teman-teman, jadi instansi yang dimaksud ini instansi pengadaan CPNS. Jadi artinya misalkan seperti tadi yang bisa kita jelaskan ya, misalkan
pemerintah Provinsi Jawa Timur ya, dia instansinya adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur ya, dia tentunya di bawahnya nanti ada P3K ya, ada DPNS dan juga ada non P3K guru. Jadi P3K non guru. Nah, kalau kita lihat dari pertanyaan teman-teman, apakah bisa ya ketika di formasinya tidak tersedia, ataupun misalkan ya di sertifikat pendidik atau koalisi penggandingan pelamar itu tidak sesuai. Jadi misalkan yang dibutuhkan adalah matematika, sedangkan guru yang ada di situ misalkan bahasa Inggris, ya itu kan tidak sesuai ya, baik sertifikat pendidiknya ataupun kualifikasi pendidikannya ya, maka dapat melamar di formasi lain. Jadi artinya formasi lain, tentunya kalau di formasi lain teman-teman, kalau kita melihat di sini ya, formasi lain berarti bisa di luar sekolah, tetapi masih di instansi tersebut. Jadi artinya tidak boleh keluar dari instansi itu. Ya mungkin bisa dipahami ya. Jadi kalau kita cek instansi ya, jadi oke, kita cek dulu ya. Misalkan cek di sini ya, misalkan kita cek pengertian instansi ya. Nah ini kita cek dulu pengertian instansi teman-teman, apa kata lain dari instansi ya. Menurut instansi apa ini? Bukan salah ini ya. Jadi teman-teman, jadi yang dimaksud dengan instansi ini ya, institusi atau instansi suatu organisasi ada dan pendirinya atas dasar tujuan nantinya akan langsung berhubungan dengan masyarakat, sedangkan lembaga merupakan satu organisasi formal yang dasarnya memberikan pelayanan penuh kepada masyarakat ya. Jadi kalau kita cek, sekolah merupakan salah satu instansi atau lembaga pendidikan yang memiliki sarana untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dan prasarana pendidikan ya. Jadi kalau kita lihat teman-teman ya, jadi untuk instansi yang dimaksud ini adalah pengadaan atau apa istilahnya pemerintah yang mengadakan formasi baik itu CPNS ataupun P3K ya. Jadi sekali lagi, bagi teman-teman yang ada formasinya maka dia tidak bisa mendaftar ke instansi lain ya, tetapi jika formasi tidak tersedia, jadi misalkan yang dibutuhkan adalah matematika sedangkan tidak ada kualifikasi pendidikan S1 ataupun sertifikasi pendidik matematika, nah maka teman-teman ya dapat melamar di formasi lain. Artinya formasi lain. Jadi formasi lain bisa dilihat formasinya tetap di instansi tersebut ya. Oke teman-teman, semoga membantu bagi teman-teman yang masih kebingungan ya terkait dengan apabila tidak ada formasi di sekolah tersebut, bagaimana apakah bisa mendaftar atau tidak. Oke teman-teman, semoga bermanfaat ya, semoga bisa dipahami. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.